Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini yaitu Evangelion, istilah kata Injil dalam bahasa Yunani yang artinya kabar baik. Nah, kita baca dulu firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dalam Alkitab ada 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kenapa 4 kitab itu dikatakan sebagai kitab Injil? Karena dalam kitab tersebut ditulis tentang kehidupan, pelayanan, serta karya keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus buat umat manusia. Mengapa Injil itu katakan sebagai kabar baik? Karena Injil itu berisi tentang berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena pada prinsipnya kita sebagai umat manusia itu adalah manusia yang berdosa, ya, dan patut dihukum. Namun karena Allah yang sangat mengasihi seluruh umat manusia, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus umat manusia dari segala dosa-dosanya, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Bisa Bapak Ibu baca dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jadi untuk menerima keselamatan bukan hanya sekedar kita berucap percaya saja, tapi itu harus betul-betul kita percaya dalam hati kita, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, pasal 10 ayat yang ke-9. Jadi betul-betul apa yang kita omongin, ya, kita ngomong percaya itu betul-betul dalam hati kita percaya. Jadi inilah inti dari kabar baiknya. Kita sebagai manusia yang berdosa, tidak mungkin kita akan bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sudah pasti tidak bisa. Jadi inilah inti kabar baiknya. Kita diselamatkan bukan karena usaha manusia, usaha kita sendiri. Karena semua manusia itu berdosa. Dan bagaimana mungkin manusia yang berdosa bisa menjamin keselamatannya sendiri? Sudah pasti tidak bisa. Dengan usaha manusia melakukan sebanyak mungkin perbuatan baik, itu tidak akan menjamin bahwa dia akan memperoleh keselamatan. Tidak akan bisa menutupi segala dosa-dosanya. Hanya ada satu sosok yang bisa menjamin keselamatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, ayo buka hati, akui Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hati kita. Maka kita akan memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma, asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.